Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega proyek itu dinamakan Blue Beam atau ledakan biru. Sebuah proyek yang menampilkan virtual audio raksasa di atas langit angkasa. Video amatir tentang mekanisme proyek ini sebenarnya sempat tersebar di dunia maya beberapa tahun ke belakang. Jika diandaikan Blue Beam bisa seperti itu, bahkan lebih menakjubkan lagi daripada itu. Sebenarnya proyek Blue Beam ini punya saudara kandung, yaitu The New World Order atau tatanan dunia baru. Literatur tentang NWO yang sempat tersebar dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia di mesin pencarian Google seperti hilang begitu saja. Kedua mega proyek ini tentunya berada dalam satu payung yang sama, yaitu Illuminati, Freemason, Satanisme atau apalah namanya. Jelasnya organisasi rahasia kaum Yahudi dan mengatasnamakan konspirasi dalam setiap aksi mereka. Tentunya anggota-anggota dari organisasi ini bukanlah orang ecek-ecek. Bukti nyata keberadaan organisasi ini seperti cerita fiksi di buku dongeng anak-anak. Padahal mereka memang ada dan anggotanya tentu punya power di pemerintahan dunia. Blue Beam bertujuan untuk mendatangkan Tuhan palsu. Beberapa agama mengatakan jika nanti pada suatu masa akan turun Sang Ratu Adil untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Di agama Kristen, legenda ini dikenal sebagai Second Coming, dan di Islam hal dimaksud adalah turunnya Al-Mahdi. Nah, sehubungan dengan ini, Blue Beam diciptakan untuk mendatangkan Sang Mesias tersebut. Tapi tentu bukan sosok yang asli, melainkan Mesias palsu. Dalam hal ini, Blue Beam merupakan teknologi mutakhir yang sudah dirancang dan dipersiapkan sedemikian rupa selama waktu yang tentunya tidak sebentar. Seorang analis teori konspirasi terkenal sekaligus jurnalis bernama Serge Moniz mengatakan bahwa Blue Beam sendiri merupakan sebuah teknologi canggih yang dapat menampilkan sebuah objek dengan skala besar. Jika diimplementasikan, gambar yang ditampilkan merupakan holografis virtual yang nampak seperti nyata. Padahal sebenarnya itu hanyalah imajinasi virtual semata saja. Bahayanya, Moniz menjelaskan jika Blue Beam memiliki 4 dampak besar, yaitu dimulai dari reevaluasi doktrin hal-hal yang berkaitan dengan benda-benda arkeologi, kemudian dilanjut dengan pertunjukan hologram audio visual raksasa di angkasa. Lalu menyerang otak manusia dengan doktrin yang dikirim lewat gelombang frekuensi rendah yang tidak bisa ditolak. Serta yang terakhir adalah melibatkan hal-hal yang berbau supranatural. 4 dampak ini menurut Moniz akan terjadi dan jika sudah demikian maka manusia dan dunia siap-siap jadi boneka bagi mereka yang berkuasa. Sederhananya, Blue Beam ini merupakan agenda untuk menghipnotis seluruh orang di dunia. Jika diibaratkan, Blue Beam ini sama seperti Magen Tsukuyomi dari anime Naruto. Kematian Serge Moniz sebagai titik terang. Namun apa yang dikatakan Moniz ini seolah seperti isapan jempol belaka. Namun hal ini berbanding terbalik setelah kematian Moniz pada 5 Desember 1996 silam. Banyak yang mulai mempercayai apa yang pernah dikemukakan wartawan asal Kanada itu. Pasalnya, kematian Moniz yang diindikasikan terkena serangan jantung dianggap janggal karena sebelumnya pria kelahiran 1945 ini tidak memiliki riwayat penyakit tersebut. Yaps, Sergei Moniz kemungkinan besar telah dibunuh karena mungkin penelitiannya yang selama ini dianggap sebagai batu sandungan oleh pemain di balik layar. Tidak hanya itu, nasib naas juga menimpa putrinya yang menurut kabar telah diculik. Hal ini diperkuat dengan banyaknya artikel-artikel yang pernah tersebar di mesin pencari online atau dalam konten-konten YouTube tentang pembahasan mengenai Blue Beam dan The New World Order yang sekarang sudah hilang tanpa bekas. Namun ini hanyalah iseng-iseng yang dilakukan penulis dalam upaya membunuh kebosanan. Tidak usah dianggap serius, cukup dijadikan penambah wawasan saja. Proyek Al-Mahdi palsu. Untuk memecah belah Muslim, Inggris menciptakan karakter palsu yang menyerupai Mahdi, imam akhir zaman. Perang Dunia I bukan sekedar perang hard power semata yang mengandalkan kekuatan militer. Namun dibaliknya, mereka juga menggunakan soft power seperti opini, perang psikologis, dan propaganda.
Dalam hal ini, ketika Jerman dan Utsmaniyah atau Ottoman memutuskan untuk beraliansi dan lalu Ottoman mendeklarasikan fatwa jihad, Inggris tidak tinggal diam. Pada awal Perang Dunia I, pemerintah Inggris menjadi lebih sadar akan pentingnya peperangan psikologis untuk melawan pengaruh buruk propaganda Jerman terhadap kepentingan dan prestis Inggris, khususnya di negara-negara netral. Bahkan Direktur Intelijen Pasukan Khusus Inggris, Brigadir Jenderal C.R. Cockerill, pada 25 November 1915 menyarankan bahwa perang kata-kata sekarang harus mendapatkan perhatian lebih sebagaimana perang ekonomi. Adalah John Bacon 1875 hingga 1940, orang yang berkeinginan kuat untuk mengambil peran dalam perang kata-kata ini. Bacon adalah Direktur Intelijen Inggris dalam 2 tahun terakhir Perang Dunia I dan juga seorang novelis. Pada tahun 1916, dia menerbitkan sebuah novel yang berjudul Green Mantle. Latar belakang novel itu menggambarkan tentang degradasi yang sedang dialami Kesultanan Ottoman, dan dengan fokus khususnya kisah tentang gerakan Islam radikal. Green Mantle mengungkapkan pandangan-pandangan elitis khas Barat yang menganggap bahwa Kristen Barat lebih maju ketimbang dunia Timur dan Islam. Bahkan ia menggambarkan Muslim sebagai orang-orang yang pikirannya masih terperangkap di abad pertengahan dan percaya dengan tahayul, dan mereka dapat dengan mudah dimobilisasi dengan isu jihad. Kan jelas memanfaatkan novelnya sebagai media propaganda perang, ditenggarai bahwa dia mungkin telah dipengaruhi secara langsung oleh orientalis asal Belanda, C. Hergronje, yang karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Karya Hergronje yang dimaksud adalah The Holy War, Made in Germany 1915 dan Mohammedanism 1916. Dalam Green Mantle, Bacon menyampaikan detail sejarah yang menggambarkan kebaikan-kebaikan dan keunggulan-keunggulan kerajaan Inggris. Dan sebaliknya dia menyajikan stereotip negatif dari kekuatan Jerman dan Ottoman. Penting untuk menyoroti tema utama novel tersebut, yaitu jihad. Alur cerita dalam Green Mantle berputar di sekitar gagasan bahwa umat Islam taat kepada perintah Sultan Ottoman. Ia menyatakan bahwa pemimpin baru atau Mahdi telah tiba dan akan memimpin untuk sampai ke tujuan akhir mereka. Sang Mahdi merupakan keturunan keluarga Nabi Muhammad seperti dikutip dari dalam novel. Terdapat suatu kekuatan besar yang dapat menggerakkan umat Islam, sesuatu yang nampak jelas di permukaan. Mereka tidak merahasiakannya. Kebangkitan agama itu akan terjadi dalam suatu siklus, dan sekarang itu sedang terjadi, dan mereka tahu cukup jelas tentang bagaimana detailnya kebangkitan. Telah dikatakan dalam nubuat, seorang keturunan Nabi telah bangkit. Dia akan mengembalikan kekhalifahan kepada kejayaan dan memurnikan ajaran Islam. Sebagaimana memang terjadi dalam kenyataan, yakni adanya konflik antara Jerman dan Inggris dalam Perang Dunia I. Maka di dalam novelnya, Bacon menggambarkan bahwa Jerman dan Ottoman merupakan aktor antagonis. Dia juga menggambarkan bahwa Sultan Ottoman diyakini oleh sebagian besar Muslim sebagai satu-satunya pemimpin dunia Islam yang memiliki otoritas agama tertinggi, khalifah. Ottoman yang beraliansi dengan Jerman kemudian mendeklarasikan fatwa jihad. Fatwa tersebut menimbulkan kekacauan dan pemberontakan di daerah-daerah Muslim koloni Inggris. Inggris ingin menemukan siapa yang memanipulasi agama untuk menciptakan perlawanan, karena mereka bisa menggunakan taktik yang sama dan mencapai tujuan mereka dengan cara politik pecah belah dan menguasai mereka. Dalam antrian, mereka harus membagi blok kekuatan Muslim di dalam wilayah Ottoman dan melemahkan kendali Ottoman terhadap mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa Kekaisaran Ottoman lemah pada saat itu, Inggris tetap berpikiran bahwa Islam merupakan suatu kekuatan besar yang mesti diwaspadai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mayor Hanai, tokoh fiksi dalam novel tersebut, tampaknya Islam seolah-olah memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang kita sangka. Aku membayangkan agama adalah satu-satunya hal yang dapat mengikat kekaisaran yang sedang runtuh. Baik Jerman dan Inggris terkait Muslim sama-sama memiliki kesimpulan yang sama,
bahwa untuk mendapatkan kekuatan rahasia untuk mengendalikan Muslim adalah dengan cara mendesain dan memanipulasi munculnya sosok pemimpin baru dalam Islam, yakni Sang Mahdi. Oleh karena itu, umat Islam harus diasingkan dari otoritas politik dan agama Sultan Ottoman. Dalam pengertian ini, seorang pemimpin baru harus diciptakan yang dapat mewakili karakter Sang Mahdi. Bahkan memang tidak pernah bersentuhan langsung dengan masyarakat Muslim. Meskipun sebelum pecahnya Perang Dunia I, dia dilaporkan pernah ke Turki pada tahun 1910 dan bertemu dengan keluarga Sultan. Namun dia mempelajari informasi-informasi tentang Islam, meskipun tidak sepenuhnya akurat. Misalnya dia menggambarkan bahwa seorang Mahdi harus keturunan Nabi Muhammad, berasal dari suku Quraisy, suci dan fasih. Green Mantle, judul novel itu yang berarti jubah hijau, merepresentasikan pakaian yang akan dipakai Mahdi ketika bertemu dengan umat Islam. Di dalam novel, baik Jerman maupun Inggris mempersiapkan sosok Mahdi dengan karakter spesifik untuk mengelabuhi masyarakat Muslim. Pihak Jerman gagal mempersiapkan Mahdi mereka, sementara itu Inggris berhasil menipu orang-orang Muslim yang bodoh. Sebagai eksesnya dalam konflik, Inggris digambarkan sebagai pihak yang lebih unggul, bahwa kemampuan militer dan intelijen mereka jauh melampaui Jerman. Bagaimanapun, kisah fiksi di dalam novel tersebut bercampur dengan fakta-fakta yang memang benar-benar terjadi di lapangan. Sehingga pada waktu itu ketika orang membacanya, maka pikirannya akan menjadi bias untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang fiksi. Terlebih beberapa kisah yang ada di dalam novel itu memang akan benar-benar terjadi, yakni terpecahnya masyarakat Muslim dan kemenangan Inggris dalam Perang Dunia I. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.